Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang ke-67 tingkat Kecamatan Mesawa, Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2026 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih pasukan. Siap! Right! Pembina upacara menuju mimbar upacara. Upacara Hari Pendidikan Nasional yang ke-67 tingkat Kecamatan Mesawa, tanggal 2 Mei tahun 2026. Segera dan Ibu Pembina perkenankan menuju mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat! Right! Tegak! Right! Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional yang ke-67 tingkat Kecamatan Mesawa, Sabtu, tanggal 2 Mei 2026. Selasa. Lanjutkan. Siap. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Mengheningkan cipta oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahuluiku. Hening cipta dimulai.
Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk kemana? Istirahat. Cepat. Baik. Naskah pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Upacara Bendera Hari Pendidikan Nasional
Mei tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ibu yang mewakili Bapak Camat Kecamatan Mestawah, yang saya hormati Bapak Babinsa Kecamatan Mestawah, yang saya hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sempat hadir hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu guru kepala sekolah tingkat SD SMP, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini, yang saya hormati komite jika ada yang hadir di sekolah, yang saya banggakan dan cintai adalah anak-anakku sekalian SD SMP yang ikut dalam upacara ini. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa dan negara yang aman, rukun dan damai. Bapak Ibu pelajar serta seluruh hadirin yang budiman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momen untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuhkan fitrah, kodrat alamiah manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Ibu pendidik, pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar nilai pendidikan dengan sistem omong, asa ilmu, asi kasih sayang, dan asuh pendampingan pembinaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023, pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokrasi, dan kepribadian utama lainnya. Sesuai dengan asa cipta Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebuah adigung populer yang menyebutkan, jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah
ikhtiar yang mewujudkan untuk mencapai cita ideal nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan ilmiah kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan digitalisasi sebagai salah satu program hasil terbaik tercepat. Presiden Prabowo Subianto revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman, sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting mendukung motivasi dan keberhasilan belajar yang baik. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital telah didistribusikan dan dipergunakan lebih dari 288.000 satuan pendidikan. Untuk memenuhi kualifikasi peserta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran dan peradaban. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan biaya siswa 3 juta rupiah setiap semester untuk guru-guru yang belum berpendidikan S1. Melalui program rekognisi pembelajaran lampau di kampus yang memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di tahun 2025, biaya siswa dialokasikan untuk 12.500 guru dan pada tahun 2026 untuk 150.000 guru. Para guru juga mendapatkan berbagai pelatihan seperti pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, coding, dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, dan bahasa Inggris. Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, di mana nominal tunjangan telah dinaikkan dan kini ditransfer langsung setiap bulan. Guru honorer juga mendapatkan insentif setiap bulan. Semua kebijakan dimasukkan agar guru dapat melaksanakan tugas dengan tenang dan baik. Pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya asri, aman, sehat, resik, dan indah, kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi murid. Sekolah adalah sarana pembangunan integrasi dan kohesi sosial melalui layanan pendidikan. Adalah sarana pembangunan integrasi dan kohesi sosial yang saling berdampingan dan saling menghormati. Diperlukan usaha bersama agar sekolah bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan, termasuk program penguatan karakter adalah penerapan tujuan kebiasaan anak Indonesia hebat. Makan bergizi gratis, MBG, pagi ceria, upacara bendera, pramuka untuk membentuk jiwa dan kepemimpinan, dan sebagai penguat karakter melalui pembelajaran berbasis pengalaman dan kurikulum tersembunyi. Kementerian juga meluncurkan album lagu anak
dan lagu-lagu menumbuhkan semangat dan hidup rukun, toleransi dan saling menghormati. Melalui lagu, nilai-nilai utama dapat terintegrasi ke dalam jiwa dan kepribadian. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan dan serta tes kemampuan akademik TKA. Selain untuk mengetahui kemampuan akademik secara individual dan kelembagaan, TKA juga menjadi alat evaluasi untuk intervensi peningkatan mutu pendidikan. Dan salah satu aspek penilaian untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Berbagai lomba olahraga dan seni diselenggarakan untuk mengembangkan bakat dan minat serta jiwa kesatria. Bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan dan keadaan fisik, dan faktor penghambat lain. Dibukakan kesempatan melalui sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh (PJJ), komunitas belajar, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan meningkatkan sekolah inklusi, sekolah luar biasa, dan pendidikan inklusi berkeadilan berbasis masyarakat. Bapak Ibu para pelajar dan hadirin sekalian, dalam 18 bulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan keempat pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat pendidikan yang maju. Kementerian menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra dan dari dalam dan luar negeri yang selama ini telah bekerja sama dengan baik. Akhir kata, kebijakan meningkatkan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M, mindset, pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanyalah berhenti sebatas program dan formalitas yang sekedar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Mari kita berbuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Om Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya lanjut sedikit di luar dari pidato Presiden bahwa kita Kecamatan Mesawa tidak berkecil hati, tetapi tetap semangat. Saya sampaikan permohonan maaf Bapak Camat. Kemarin sore baru menelpon kepada saya bahwa beliau tidak sempat diakibatkan ada undangan yang penting dan Pak Bupati, Pak Camat komunikasi langsung dengan Pak Bupati, dan beliau Pak Camat di
himbaukan untuk diberikan mandat kepada Korwil Pendidikan untuk menjadi pembina upacara di tingkat kecamatan. Itu penyampaian langsung Pak Camat. Kemudian yang kedua, kita akan dengarkan bersama bahwa Mesawa ini tidak ketinggalan prestasi yang telah diraih oleh anak-anak kita. Di tahun 2025 ada siswa yang berprestasi di cabang O2SN dan FL3N, yaitu di O2SN atas nama Desti Ayu SDN 001 Mesawa. Kemudian dia meraih juara 1 karate tingkat kabupaten. Kemudian FLS 3N Festival Lomba Sastra Seni Siswa Nasional atas nama Anastasia Medita SDN 004 Sepang. Sebentar, anak yang mendapat prestasi yang disebut namanya tadi, silakan maju ke depan. Ini adalah penyemangat untuk kita semua, guru maupun siswa-siswa sekalian, bahwa kita Kecamatan Mesawa disebutkan juga di kabupaten. Tadi pagi baru Bapak Sekretaris Dinas menyampaikan kepada saya, silahkan membawa anaknya ke kabupaten, tapi apa daya? Pagi baru disampaikan, tadi malam dapat informasi, pagi baru disampaikan untuk ke kabupaten. Saya mengatakan bahwa sudah terlambat, Pak. Kami sudah atur di kecamatan dan diiakan oleh Bapak Kepala Dinas. Mohon kesediaan Bapak Pengawas untuk ada sedikit dari pribadi Ibu Korwil untuk siswa berprestasi. Juara 1 karate. Anastasia juara 3 tingkat Kabupaten Solo. Nyanyi Solo. Terima kasih Pak Pengawas. Dipersilakan untuk Pak Pengawas. Menyanyikan lagu wajib nasional. Kita
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih atas kesempatan pada hari ini, kami boleh berkumpul untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang ke-60. Ya Bapa, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kami mengangkat syukur atas pendidikan di negeri kami, atas para guru yang dengan setia mendidik dan membimbing, serta atas para peserta didik yang terus berjuang meraih masa depan mereka. Pada hari ini memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kami datang kepadamu memohon, curahkanlah rahmat-Mu agar semangat kebersamaan dan kepedulian tumbuh dalam diri kami semua, sehingga setiap insan, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat mampu ambil bagian dalam membangun pendidikan yang adil, bermutu, dan merata untuk semua. Bimbinglah kami semua para pendidik agar selalu sabar, bijaksana, dan penuh kasih sayang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Teguhkanlah para peserta didik agar tekun belajar, memiliki karakter yang baik, serta mampu mengembangkan talenta demi kemajuan diri, bangsa, dan kemuliaan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar melalui pendidikan yang bermutu, lahirlah generasi yang cerdas, beriman, dan berintegritas. Bapa yang penuh kasih, ini semua kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Laporan pemimpin upacara. Terima kasih. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Terima kasih. Upacara telah selesai. Masing-masing pemimpin barisan membubarkan barisannya. Sebelum bubar, saya akan sampaikan beberapa hal sejenak. Bapak Ibu Guru, melalui tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pastor sebagai Kepala Sekolah SMP Katolik Mesawa yang telah memberikan tempat untuk kita melaksanakan upacara. Dan untuk Bapak Ketua Panitia, Sekretaris dan segenap panitia melalui tempat ini juga saya ucapkan banyak terima kasih.